Usai mencetak sejarah dengan lolos ke semifinal Piala Asia U23, Garuda Muda juga menjaga mimpi untuk tampil di Olimpiade 2024. Lalu apa saja pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pelatih Sintayong untuk menatap laga semifinal? Kita akan membedah pertandingan Garuda Muda melawan Korea Selatan bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio. Ada pengamat sepak bola Edwin Setirinata dan juga Wesley Utagalung. Apa kabar Bung Edwin? Bung Wesley? Baik. Baik, Bung Edwin. Ya. Ini jawab dengan jujur ya. Oke. Menyangka tidak Indonesia akhirnya bisa melangkah sejauh ini hingga ke semifinal Piala Asia U23? Menyangka sih tidak, tapi memang ada harapan ya bahwa bagaimana progres itu diperlihatkan oleh U23 sepanjang mengikuti turnamen. Bagaimana itu kan sejarah pertama kali ikut, kemudian kita tahu bagaimana perkembangannya begitu luar biasa. Sejarah juga lolos pertama kali ke perempat final dan sekarang sejarah juga. Artinya ada progres dari sisi mentalitas. Mereka memperlihatkan bahwa mentalitas yang utama dengan tidak takut menghadapi siapapun itu, dan Sintayong memperbaiki ini semua nyata di lapangan terlihat. Tapi persiapannya ini kan cukup singkat ya, bisa dikatakan hanya 10 hari begitu Bung Edwin. Apa yang menjadi pembeda di sini? Saya pikir karena memang ada beberapa materi pemain yang sebagian besar sudah memperkuat timnas senior, mentalitas itu terbawa, Reza. Jadi memang tidak terlalu inferior lagi, dan mereka sudah sering juga berpengalaman di timnas senior dengan menghadapi beberapa tim yang memang juga sudah kuat kan. Oke. Gitu. Anda melihat hal yang sama, Bung Wesley, persiapan mental yang dilakukan Sintayong ini benar-benar tokcer begitu ya untuk membawa timnas Indonesia U23 sejauh ini hingga sampai ke semifinal, bahkan mengalahkan tim-tim unggulan lainnya, Korea Selatan, Australia. Bagaimana Anda melihatnya, Bung Wesley? Saya sepakat bahwa faktor mental itu salah satu perubah yang sangat nyata terlihat dari tim sepak bola kita. Jadi ketika Sintayong berani memainkan tim muda kita untuk main di senior, dan ketika saatnya mereka bermain di kelompok usia sendiri, mereka sudah tidak kaget lagi, dan bagaimana tekanan mental itu yang membuat mereka bisa bermain efektif dan efisien. Dengan mental mereka yang baik, mereka, dan menurut saya ya, mereka dengan bermain efektif dan efisien, faktor fisik yang dulu sempat dikeluhkan menjadi tidak lagi relevan karena mereka bermain efektif, bermain efisien, dan bermain disiplin sesuai dengan game plan yang diinginkan. Ya. Termasuk mental seorang Hernando begitu ya. Ini luar biasa kan penampilannya, patut kita acungi 2 jempol bahkan 4 jempol begitulah. Bung Wesley, ini Anda melihat mental dari seorang Hernando ini kan tentu menjalani sebuah proses yang sangat panjang. Ya. Kita sekarang hanya melihat hasilnya saja. Wah, luar biasa penampilan dari Hernando dan juga para pemain timnas lainnya. Tapi soal mental ini benar-benar digembleng oleh seorang pelatih bernama Sintayong tadi, Bung Wesley. Tidak hanya Hernando Ari yang memang saya lihat beberapa kali kan Hernando Ari juga menjadi pilihan Sintayong sejak usia muda. Mental itu terlihat ketika kita sudah unggul 2-1, unggul 11 lawan 10, tapi tidak bisa menyelesaikan pertandingan dan harus masuk ke dalam babak perpanjangan waktu. Itu mental, kalau bukan mental yang kuat, bisa-bisa Korea yang bisa terus bermain menekan dan mengurung pertahanan kita, mereka cetak gol di perpanjangan waktu. Yang jelas jantung Anda juga tidak kuat ya semalam ya. Bagaimana? Luar biasa. Kita naik turun, jantung aman ya. Kita diajak untuk mencoba menjaga harapan itu lewat mental para pemain Garuda Muda kita. Kalau saya katakan itu, kalau seandainya ketika Arkan Fikri juga gagal, setelah momentum harusnya kan kalau Arkan Fikri bisa mencetak penalti kita selesai. Tidak perlu sampai ada penembak ke-12. Tapi kita masih bisa jaga lagi mentalnya. Dan bagaimana Hernando Ari, Arhan, Senanta melakukan tugasnya 2 kali, itu kan mental. Ini soal mental kembali Bung Edwin ya. Laga pertama kita kalah dari Qatar. Bagaimana kita melihat seorang wasit di sana, ini bisa dikatakan memihak sebelah begitu ya, berat sebelah begitu Bung Edwin, dan kita bisa bounce back di situ melawan Australia. Ini kan luar biasa. Bagaimana soal mental tadi Bung Edwin, Anda melihatnya bagaimana ini bisa membawa kita bisa melangkah lebih jauh lagi dari semifinal mungkin ke final? Iya, karena kan banyak, tadi sudah saya katakan, banyak serba pertama ya, pemain tampil di ajang ini. Itu sebabnya terlihat ketika kemarin mereka sudah unggul dari sisi jumlah pemain, sempat disamakan gitu. Karena serba pertama mereka masih adaptasi, tapi mental yang ditanamkan oleh Sintayong, jangan lupakan juga loh bahwa bagaimana pengalaman pemain juga di klub masing-masing. Kemudian pengalaman di timnas senior tadi yang sudah saya katakan, itu berpengaruh gitu. Jadi memang dibantu juga kualitas, kalau kita bicara kelompok usia 23 tahun
dengan tim-tim lain itu juga memang tidak terlalu berbeda. Kita bicara ini bukan level di tim senior ya, tapi masih di U23. Nah, mental yang terbawa dari tim senior itu menjadi sebuah kunci sebenarnya. Kita lihat ini back heel yang luar biasa tadi dari Rafael Struijk, tapi sayang tidak bisa diselesaikan dengan manis oleh seorang Marcelino ya. Kemarin saya pikir ini juga akan gol ya. Jadi bisa cepat selesai lah, apalagi kita bermain dengan keunggulan jumlah pemain pada Apakah saat itu. hal-hal seperti ini masih menjadi pekerjaan rumah ke depan Bung Wesley? Saya masih melihat missing link yang masih dicari oleh Apa itu? Sintayong lini depan. Lini depan. Lini depan. Apalagi kita tidak akan diperkuat Rafael Struijk. Iya, Rafael Struijk, kehadiran Rafael Struijk kan bukan striker murni sebenarnya. Dia bermain banyak di sisi kiri sebenarnya pemain sayap. Nah, ketika dalam perjalanannya Rafael Struijk membuktikan diri bahwa dia memang tidak mencetak gol di pertandingan grup A, tapi dia membuka ruang, dia memberikan kesempatan pada rekan-rekannya, dan dia memberikan ancaman, itu adalah sebuah bukti. Dan melawan Korea di perempat final, dia memberikan 2 gol dan penampilan yang luar biasa. Kemudian kita bertanya, apakah kemudian missing link ini terpenuhi dengan kehadiran Rafael Struijk? Hilang lagi nih di semifinal. Hilang lagi di semifinal Bung Edwin, tapi ini menariknya kita tidak bisa menganggap remeh seorang Sintayong juga Bung Edwin ya. Iya, betul. Rafael Struijk yang merupakan striker kiri atau penyerang sayap kiri bisa diracik sedemikian rupa taktiknya oleh seorang Sintayong menjadi seorang striker yang sangat tangguh kemarin ketika menghadapi Korsel. Apakah memang ini kelebihan yang kita miliki sejauh ini dari seorang Sintayong, di mana peran seorang Sintayong ini sangat besar dalam membawa tim ini melangkah lebih jauh? Iya, betul. Itu gini ya, memang banyak yang mengatakan ini terbantu juga dengan kualitas diaspora yang ada di tim ini. Tapi kalau Sintayong tidak punya pengamatan yang jeli, akan ditempatkan di mana, di posisi di mana, di saat seperti apa, game plan yang harus bagaimana, itu percuma saja. Inilah salah satu kejelian yang paling menonjol dari Sintayong yang saya lihat. Dia bisa taruh Nathan Choaon misalnya, atau Justin Hapner. Katakanlah kemarin juga Nathan tidak bisa bermain pun, dia juga mungkin sudah siapkan juga siapa yang akan ditaruh di sana. Jadi memang dia sudah tahu betul game plan seperti apa dengan materi pemain yang dia miliki sesuai dengan kapasitas pemain yang ada saat ini. Jadi memang bukan perjuangan yang sia-sia untuk membawa kembali Nathan Choaon, Bung Wesley, ketika ia sudah sampai di Belanda. Ya, kebetulan kan klubnya juga mengizinkan gitu. Klubnya juga mengizinkan begitu ya. Jam terbang di timnas beruntung juga buat Heerenveen besok-besoknya kan. Iya. Tapi saya mencatat gini tadi perubahannya. Ketika kita menghadapi Qatar dan menghadapi Australia, gaya bermain kita tuh bisa dibilang hampir mirip sama. Hampir mirip. Oke. Meskipun babak kedua lawan Australia kita dihajar habis-habisan. Tapi melawan Jordania, bukankah kejutan diberikan oleh Sintayong, dan Jordania gagal membaca kejutan itu dengan gaya bermain yang berbeda. Dan kemudian kita pukul 4-1. Dan menghadapi Korea lain lagi gaya bermainnya. Meskipun saya menunggu sebenarnya starting line mana kejutan. Kejutan ternyata di belakang. Bagaimana Rio main di belakang, kemudian Komang yang di belakang berganti dengan Ferrari, yang menurut saya Ferrari pada saat melawan Jordania juga agak drop. Dan kejutan hanya di situ. Nah, tadi kalau seandainya gimana kalau Nathan tidak ada? Memang Nathan ketika menghadapi Jordania, saya pikir luar biasa stabilator. Dia menjaga keseimbangan permainan. Di mana ada permainan, di situ ada dia. Jadi Anda setuju soal peran dari para pemain diaspora ini sangat krusial begitu? Betul. Untuk timnas Indonesia U23? Kita nggak usah nutup mata bahwa kehadiran mereka membawa perubahan secara mental, gaya bermain lebih efektif dan efisien yang saya katakan, sehingga kemudian fisik tidak menjadi kendala karena bermain jauh, bermain lebih efektif. Tidak terburu-buru ya. Selama ini kan kita lihat bagaimana kalau sudah tertekan gitu, keluar dari tekanan itu ada kecenderungan terburu-buru. Sekarang mereka jauh lebih tenang, cari solusi di lapangan itu betul-betul solutif gitu. Nggak asal misalnya halo bola jauh ke depan, long ball lagi, enggak. Sekarang betul-betul terstruktur dengan sangat baik. Bung Edwin suka ini juga nih, suka mengamati soal transisi ya. Dari bertahan ke menyerang, menyerang ke bertahan. Sejauh ini seperti apa Anda melihat? Nah, ini kunci ya. Di sepak bola modern sekarang memang yang jadi kunci sekarang transisinya. Bukan kita bicara hanya sekedar menyerang bertahan, di antara itu. Kata transisi itu sangat penting. Betul-betul terlihat sekarang transisi positif, transisi negatif. Cepat sekali kehilangan bola, harus balik ke posisi seperti apa. Dapat bola juga harus cepat alirkan bola ke depan dalam positioning dan positional play seperti apa, itu berjalan sangat baik sejauh ini. Oke, sepanjang Bung Wesley punya sejarah panjang sebagai jurnalis olahraga senior begitu ya Bung Wesley, ini skema terbaik permainan Indonesia paling cantik yang pernah Anda saksikan Bung Wesley? Saya melihat permainan cantik itu tadi saya menambahkan bagaimana bermain kita efektif, efisien, tidak buru-buru melepaskan bola, tidak kaget, tidak takut, tidak inferior, dan semua pemain ikut bermain dalam menyerang dan bertahan. Coba kita lihat, bukankah Fatur Rahman ketika menghadapi Jordania sering sekali dalam kotak penalti? Bukankah golnya Marcelino, golnya
Witan, juga Witan. peran Rizky Ridho. Rizky Ridho, ya. Kemudian bagaimana Ferrari juga sering melakukan tembakan. Itu kan yang jarang kita lihat bagaimana ketika build up serangan dilakukan oleh para pembelakang juga ikut sampai ke garis pertahanan lawan. Jarang sekali build up itu berkelanjutan. Jadi transisi menyerang dan bertahan yang dilakukan di play oleh kita diikuti dengan kemauan dan keberanian tidak buru-buru melepaskan bola. Kita lihat kalau sebelum-sebelumnya saya mengatakan 2 detik, 3 detik pemain kita nahan bola lalu sudah melepaskan. Karena takut kita lihat kesalahan ini ada di mereka. gol Liga Inggris banget ini ya. Ini soal kesabaran. Bagaimana sebuah peluang dilihat dan Rafa tidak buru-buru melakukan. Betul. Bisa saja dia melakukan buru-buru gerakan dan akhirnya terjadi pelanggaran dan merugikan kita. Lihat. Oke. Iya, ini luar biasa bagaimana sontekan kaki kiri langsung saja menjadi gol kedua bagi Indonesia. Nanti kita bahas lebih jauh lagi pemirsa terkait dengan bagaimana persiapan Indonesia menjelang semifinal. Apakah memang lebih enak begitu ya menghadapi Uzbekistan atau Arab Saudi yang akan bertanding malam ini? Kita bahas sesaat lagi, tetaplah di Prime Time News. Kita kembali berbincang dengan Bung Wesley dan juga Bung Edwin. Yang jelas saat ini kita masih berada dalam sebuah euforia. Euforia yang sangat luar biasa. Apalagi kita bisa melangkah ke semifinal Piala Asia U23 mengalahkan Korsel, Yordania, Australia. Yang tentunya tadi juga Bung Wesley setuju ya. Tidak menyangka dari awal Indonesia bisa melangkah sejauh ini. Tapi sampai kapan kita harus bisa menjaga euforia ini dan segera mempersiapkan diri di laga krusial berikutnya? Bung Wesley. Iya, dalam beberapa kesempatan saya mengatakan sudahi kontroversial soal naturalisasi diaspora ini. Karena ini jangka pendek yang sudah dilakukan dan sudah menjadi bukti seperti gula, manis sekali. Semua orang sekarang terlibat dalam pembicaraan usia muda kita, pemain tim nasional kita. Jangan lupakan kemudian strategi jangka pendek ini harus diikuti strategi jangka menengah dan jangka panjang, yaitu pembibitan. Pembinaan, bagaimana kemudian mengembangkan infrastruktur olahraga sepak bola. Karena mengurus sepak bola tidak hanya tugas federasi, PSSI, nggak bisa PSSI tidak punya pemain, PSSI nggak punya klub. Nah, harus dilakukan adalah membuat blueprint sebuah program yang menyeluruh, melibatkan banyak dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, pribadi, pendidikan, semua harus terlibat. Bagaimana di Jepang anak-anak sekolah itu dilatih oleh yang pelatih yang berlisensi A-Pro. Anak SD, anak SMP loh, Bung. Di kita, siapa yang mau melatih turun ke grassroots dengan honor yang sangat Tapi sedikit. dengan penampilan timnas sejauh ini, apapun itu pembinaan ataupun mungkin kompetisi Liga 1-nya, apakah bisa termaafkan begitu? Karena kan timnas kita tampil luar biasa di Piala Asia U23. Kalau kita mau coba runut ke belakang ya, Reza ya. Masalah kenapa kita perlu diaspora kan karena ada masalah di kualitas. Kualitas itu kualitas pemain dan kualitas kompetisi yang ada. Nah, ini tadi yang saya lanjutkan dari Bang Wesley. Ini yang harus memang dijalankan baik jangka menengah, jangka panjang. Hasilnya memang tidak instan, tidak se-impact diaspora yang datang langsung ke timnas. Saya juga paham ini masalah bagaimana PSSI mungkin ada prioritas di sana. Tapi jangka panjang ini yang blueprint yang dibilang tadi Bang Wesley itu memang harus dijalankan. Baru terlihat legasi dan hasilnya itu mungkin 15-20 tahun yang akan datang. Tapi ini kan momentum untuk kontinuitas menghasilkan materi pemain timnas yang akan selalu ada gitu. Nah, contoh sekarang saya bisa kasih tahu juga bahwa sekarang tiga punggawa timnas U23 yaitu Marcelino, kemudian Rizky Ridho dan juga Hernando Ari muncul dari liga yang berkesinambungan yang diadakan oleh internal Persebaya. Jadi grassroots-nya ini kita juga harus... mereka hidup, ini salah satu ya. Mungkin ada lagi yang lain, tapi saya salah satu contoh aja saya sebutkan bahwa mereka muncul dari liga internal yang rutin dan terstruktur, kemudian Coach Aji Santoso membawa mereka ke tim senior hingga sekarang jadi pilar di U23 sekarang. Iya, belum lagi ada nama-nama seperti Pratama Arhan begitu. Betul, ya. Tidak mengecilkan pemain yang lain ya. Iya. Apakah memang pemain-pemain ini sebenarnya sudah pantas untuk bermain lebih jauh lagi di Eropa? Pratama Arhan lah contohnya Bung Edwin. Iya, kesempatan semoga ada terus ya. Contoh misalnya Marcelino yang kontraknya kabarnya habis tahun ini. Semoga tetap ada kesempatan, entah itu lingkungan sekitar yang membantu seperti agentnya mungkin, atau siapapun yang bisa bantu supaya tetap bisa bermain di luar. Karena environment adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mensupport terus kondisi pemain tetap berada di peaknya gitu. Tidak cepat puas adalah salah satu hal yang harus diperhatikan sekarang. Makanya saya juga ingin euforia ini jangan terlalu lama karena
Mereka adalah targetnya sekarang harus ke timnas senior yang memang muara prestasi utama di sana. Oke, dan menjaga kondisi seperti pemain-pemain yang menonjol tadi, Bung Wesley, ada Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand begitu ya, yang memang kita tahu lah dari grassroots-nya seperti apa, perkembangannya seperti apa di Liga Nasional. Bung Wesley melihatnya bagaimana mempertahankan kualitas pemain-pemain seperti ini? Marcelino usia 19 tahun, bermain sudah seperti pemain senior Ya. untuk kita level Indonesia. Setuju. Dan bagaimana menjaga peak ini supaya berketerusan? Tadi saya katakan harus ada kesinambungan. Oke, kita berharap dengan keseriusan federasi mendekati Sintayong dengan kemudian seandainya ini berjalan berapa lama, apakah kemudian ada diikuti program-program berikutnya, tidak hanya fokus ke tim nasional senior. Kalau misalkan fokus ke tim nasional senior, tolong federasi dikomunikasikan targetnya apa saja. Karena begitu kita ngomong timnas senior, Bung Reza, bukankah ukurannya prestasi? Oke. Kalau kita bicara prestasi, bukankah ukurannya gelar juara? Kita mau gelar juara kejar AFF atau naikin level ke Asia? Sampaikan kepada publik, apa sih target utamanya federasi? Yang jelas target di Piala Asia U23 ini sudah terlampaui ya. Iya, lolos Bung 4 Edwin ya. besar. Lolos sudah ke, terlampaui. dan lolos ke semifinal. Meskipun satu kaki di Olimpiade Paris. Satu kaki. Iya. Tapi peluangnya seperti apa Bung Edwin untuk kita bisa akan tampil di Olimpiade? Iya, semoga pemain tetap belajar dari match-match sebelumnya. Apa yang kurang saya pikir Coach Shin sudah tahu betul untuk mengevaluasinya seperti apa. Tinggal nanti lawan akan gini, semakin melaju ke fase knockout lawan akan semakin berat ya Reza ya. Saya pikir kalau kita bicara misalnya Uzbekistan yang sudah dari setiap kelompok umur sudah pernah juara di level AFC, ini juga harus diwaspadai. Langsung saja Anda prefer Uzbekistan atau Arab Saudi? Saya sih pinginnya Arab Saudi saja lah, jangan Arab Uzbekistan. Saudi. Kenapa kan liganya juga bagus nih Bung Wesley? Arab Saudi kan liganya sedang berkembang. Apakah ini juga tidak berbahaya begitu? Arab Saudi mengalahkan Uzbek di final edisi sebelumnya. Arab Saudi adalah juara bertahan. Dan kalau kita melihat perkembangan Uzbekistan bermain dan Arab Saudi di kejuaraan ini, Arab Saudi dengan crossing yang luar biasa banyak dan efektif, dan mereka bola-bola long ball-nya sangat efektif, sementara Uzbek bermain dengan bola pendek, postur tidak jauh beda dengan kita. Saya milih Uzbek. Oke. Tapi siapapun lawannya ya, memang kita harus siap dan semoga kita bisa lolos lah ke Olimpiade Paris. Karena bermain tetap dengan mental yang sama. iya betul. Ya, ingat juga bahwa dengan pengalaman yang kita punya, dengan diaspora yang kita punya, kemudian level game plan yang dimiliki oleh Coach Shin, mudah-mudahan kita memang betul-betul bisa satu kali lagi menang untuk memastikan Olimpiade Paris. Apakah komposisi melawan Korsel ini patut dipertahankan walaupun memang kita akan kehilangan seorang Rafael Struijk di depan? Saya pikir nanti tim analis Coach Shin akan lebih paham ya, karena biasanya komposisi juga ditentukan model main lawan itu seperti apa. Gitu. Oke, jadi sejauh ini bagaimana Anda melihat komposisi pemain? Kehilangan seorang Rafael Struijk, kira-kira bagaimana ini akan mengubah strategi dari Sintayong? Sejak Sintayong menangani timnas resmi Desember 2019, menangani di era Covid dan sampai sekarang, saya selalu terkejut dengan formasi yang dia turunkan dengan bermain. Itu Sintayong. Kedua, mungkin saja tidak perlu pemain nomor 9 di pertandingan melawan semifinal nanti siapapun itu. Siapa tahu Coach Shin punya strategi lain. Kemudian kita sudah menurunkan 15 pemain sebagai starter. Korea itu 24 loh starter di turnamen ini. Apakah kemudian 15 itu akan dikejutkan dengan pemain ke-16? Sananta sebagai starter, siapa tahu? Nah itu yang kita tunggu. Atau Coach Shin bilang tidak perlu pemain nomor 9. Kita main lewat false nine misalnya. Kunci dulu si pemain-pemain nggak tahu Uzbek atau Arab, kunci dulu di mana sehingga kita punya sayap-sayap yang bisa mengejar. False nine menurut Anda Bung Edwin lebih efektif dalam posisi seperti ini? Lagi-lagi tergantung ya Reza. Lawannya kan seperti apa. Kalau bertahan kuat rasanya false nine diperlukan. Karena kan memang untuk bisa menjembatani bagaimana ruang sempit di ruang antar lini ya. Tapi kalau kita bicara rasanya tidak mungkin juga lawan Indonesia di semifinal akan bertahan gitu. Mereka justru mungkin akan keluar menyerang. Nah, apakah mungkin Coach Shin memainkan Ramadan Sananta juga bisa, Hoki juga bisa, yang memang punya kemampuan juga membuka ruang ya untuk menarik back-back lawan. Atau mungkin dia juga bisa taruh Marcelino di sana. Kita tidak pernah tahu gitu. Yang mudah-mudahan kejutannya menyenangkan. Yakin formasi Hoki sebagai starter? Ya, saya tidak usia 19 tahun Hoki. Kenapa Anda tidak yakin? Karena saya belum melihat Hoki menyatu dengan gaya bermain tim ini. Belum, sampai sekarang belum? Ketika melawan Jordania, saya melihat Hoki belum menyatu. Saya tidak ngomong kualitas Hoki, tapi bagaimana chemistry dia bermain dengan Nathan, bermain dengan
Justin, ini menjadi... Tapi itu bagaimanapun hoki adalah pilihan seorang Sintayong Iya, begitu. iya. Iya, Belum Wesley. menyatunya hoki dengan tim, belum tentu juga memang dia tidak pas untuk diturunkan di semifinal sebenarnya. Tergantung lawannya kan. Waktu Ya, lawan itu Jordania tidak cocok dia bermain ketika itu. Ini saya katakan belum tentu kita butuh pemain nomor 9. Tapi kalau pemain nomor 9 saya lebih milih Sananta di situ. Sananta. Oke. Kalau boleh milih, saya Oke. milih Sananta. Oke. sebagai starter. Kembali kita melihat pemain-pemain yang memang menjadi andalan Coach Sintayong. Marcelino Ferdinand, lalu juga Pratama Arhan tentunya dengan lemparan-lemparan ke dalam yang luar biasa. Iya. Ini masih terus Dan mengancam sudah ya. dibahas di dunia internasional ya. Iya, Bahwa lemparannya sangat merepotkan memang. Dan ini akan terus menjadi ancaman ya bagi lawan-lawan nanti ke Ya, depan ya. Bung Edwin, betul. Anda melihatnya bagaimana nih Bung Edwin? Tentu dengan segala kekayaan formasi yang dimiliki oleh Ya. Sintayong ditambah oleh pemain yang juga sangat luar biasa, sangat padu dan juga memiliki Ya. chemistry yang sangat tinggi Bung Edwin. Ya, sepak bola secara umum kalau kita bicara gol bisa terjadi dari 3 hal saja ya. Set pieces, kemudian open play, sama kesalahan yang dibuat. Nah, dengan Pratama Arhan, mungkin saya masukkan lagi poin di situ dengan throw in gitu. Mudah-mudahan saja gitu. Oke, singkat saja Bung Wesley, dari Anda, apa yang Anda ingin saksikan dari timnas Indonesia ketika di semifinal nanti? Saya menunggu strategi yang tepat yang dimiliki oleh Sintayong dan diterapkan dengan tepat pula di lapangan oleh para pemain. Dan tolong jangan mabuk pujian, itu aja. Ya, setuju. Oke, stay humble ya. Stay humble. Baik, terima kasih Bung Edwin, Bung Wesley Siap, atas Reza. analisanya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.